warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muda semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ira Syafina dalam acara Muda Podcast. Nah teman-teman semuanya, kita saat ini sudah memasuki bulan puasa, sudah mau memasuki pertengahan bulan puasa. Vira kali ini kedatangan tamu spesial. Kita akan membahas tentang cara menjaga kesehatan di bulan puasa. Kita kedatangan tamu ada Dr. Fahmi. Ya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Ya. Mbak Tira. Dr. Fahmi ini adalah dokter dari Puskesmas Kecamatan Dukun. Betul. Iya. Oke, Dokter. Ini kan kita sekarang ini sudah memasuki bulan puasa ya. Sudah mau pertengahan puasa, sudah mulai banyak buka bersama, terus kemudian sudah, ya intinya sudah makanan tuh semuanya kita sudah makan banyak gitu. Nah, yang pertama dulu, sebenarnya manfaat puasa itu apa sih, Dok? Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Mbak ya. Iya. Jadi sebelum kita bahas ke manfaat nih, Yes. nah, saya mau ingin ngasih tahu dulu kalau puasa ini kalau buat Muslim itu wajib ya hukumnya buat kita, seperti yang dicantumkan di Al-Quran ya di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Artinya sudah pada ngerti semua. Jadi kenapa sih Allah kok nyuruh kita untuk puasa? Pasti banyak sekali manfaatnya ya. Tentunya di masalah manfaat di kesehatan itu. Contohnya manfaat puasa sendiri di kesehatan banyak sekali. Ada yang bilang untuk detoksifikasi ya, ada satu detoksifikasi. Jadi untuk membersihkan. Jadi puasa itu kayak tubuh kita diistirahatkan. Ya, dari sel-sel tubuh kita diistirahatkan, dari organ-organ tubuh kita juga diistirahatkan. Yang awalnya kita makannya banyak gitu ya, nah sekarang diatur, diajarin biar jam makannya itu bisa tepat terus gitu ya. Jadi banyak sekali. Oke, manfaat puasa itu berarti kita tubuh kita diizinkan untuk beristirahat sebentar gitu ya. Oke, terus kemudian selain manfaatnya ini dong. Kalau puasa itu saya sendiri pagi makannya masih yang santai-santai aja tuh, sahurnya santai. Terus kemudian kan kita tidak makan, tidak minum lama. Nah, pas bukanya tuh saya pengen makan banyak gitu, Dok. Nah, sebenarnya gimana sih, Dok, cara menjaga pola makan nih saat puasa? Betul ya. Puasa itu kita kan tujuannya menahan hawa nafsu ya. Iya, betul. Ya, jadi pas mau buka ya tetap harus dikontrol. Ya, jangan kita kayak balas dendam. Ya, mau makan semuanya lewat jalan gitu, misalnya ngabuburit, ada apa dibeli, toko ini dibeli, makanan ini dibeli kan. Nah, itu kita harus hati-hati ya, karena lambung kita itu hanya kecil. Kalau kita diisi langsung banyak, nanti malah terlalu penuh. Nah, nanti asam lambung bisa naik. Jadi harus tetap ngontrol ya. Yang penting makanannya harus yang bergizi, cukup gizinya. Dari karbohidratnya cukup, dari proteinnya cukup, dari serat, dari mineral, dari vitamin, semua harus lengkap. Jangan cuma karbohidrat tok, jangan cuma protein tok ya. Harus diatur. Gitu. Ini apakah waktunya buka kita boleh langsung, sebenarnya kita boleh langsung makan banyak atau gimana nih, Dok? Pembagian. Ya. Sebaiknya tidak langsung makan besar. Harusnya seperti sunnah Nabi kita, pas buka itu cukup dengan kurma saja, ya, 3 biji dan air mineral. Ya. Nanti habis buka membatalkan puasa, kita sholat maghrib, nah baru itu makan besar, itu. Jadi nggak langsung nging itu langsung wajar makan besar. Iya, betul. Enggak kayak gitu. Ya harus dibagi-bagi. Terus kalau misalnya kan ada nih yang bukannya pengennya langsung yang manis-manis gitu. Teh, kita minum teh gitu. Boleh nggak sih, Dok, buat buka? Boleh aja. Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh. Itu jangan berlebihan. Karena apa? Teh juga bisa mengganggu penyerapan zat besi. Apalagi kalau ada riwayat sebelumnya anemia, gitu. Kalau udah punya anemia, sebaiknya malah menghindari teh. Karena kita mau makan protein yang niatnya mau naikin itu zat besi kita, karena ada teh, jadi terhambat penyerapannya sehingga nggak maksimal. Nah ini
mumpung masih di teh ya sekalian Dok. Katanya itu ada yang bilang kalau habis makan jangan minum teh. Nah itu karena tadi penyerapan makanan itu tidak maksimal, terutama zat besinya. Oke, baik baik es teh maupun teh hangat sama aja. Iya, sama aja. Baiknya sebenarnya minumnya apa? Selain air putih misal? Misal nggak air putih? Iya. Ya air putih. Es jeruk, kalau es jeruk boleh? Es jeruk ya boleh, es jeruk. Es jeruk boleh. Ya kan vitamin C, tinggi vitamin C ya. Oke. Berarti bisa kalau makan pesan nasi padang minumnya es jeruk aja gitu kali ya? Iya, lebih baik kayak gitu. Oke, siap. Terus kalau tadi teh, kalau kopi sekarang kan ada tuh saya sering lihat juga tuh pada sahur harus minum kopi dulu biar nggak ngantuk. Terus nanti pas buka juga ngopi dulu. Boleh nggak itu Dok? Oke, itu biasanya yang ngomong kayak gitu udah kecanduan kopi biasanya, udah kopi holik banget ya. Jadi kopi selama puasa itu masih boleh, ya. Tapi ada tapinya juga ya. Kopi sebetulnya itu kopi itu bagus, ya. Kopi itu bagus. Di penelitian itu mengatakan bahwa konsumsi kopi 5 cangkir itu punya banyak manfaat, ya. Salahnya kita apa coba? Orang kita kan kreatif nih ya. Nah, kopi udah bagus, campurannya itu campuran gula lah, dicampur creamer lah, dicampur susu ya, susu kental manis yang katanya susu, tapi itu pada gula padahal. Ya. Nah itu yang campuran-campuran itu yang membuat kita itu terlalu banyak gula gitu. Jadi gula itu nanti akan menumpuk di tubuh kita, akhirnya berubah menjadi lemak. Biasanya yang numpuk di perut, ya lemak perutnya akan naik. Nah, gitu. Harusnya itu bagus kopi itu. Berarti minumnya harusnya kopi apa ini, Dok? Kopi americano. Kopi pahit. Kopi pahit aja, tanpa pahit. gula. Tanpa gula. Oke. Nah, ada juga tipsnya. Kalau yang suka kopi banget nih, disarankan minum kopinya itu pas habis makan besar, pas buka. Tuh, jangan pas sahur. Kenapa? Di kopi itu ada kafein. Ya, kafein itu sebagai stimulan. Stimulan nanti ngefeknya salah satunya ya, nyun sewu ini ada sering kencing nanti. Oh, gitu. Nah, kalau kencing, sering banyak kencing pas sahur, nanti kan kita kehilangan cairan banyak nih waktu puasanya. Betul. Yang dikhawatirkan nanti jadi dehidrasi. Itu dan juga kopi juga bisa meningkatkan asam lambung. Gitu. Jadi pas buka pun makannya setelah makan, nggak boleh saat perut kosong. Dan pas buka tank langsung minum kopi. Nah, biasanya akan naik asam lambung. Oke. Berarti emang bagusnya tuh kalau buka air putih, kurma. Terus kita sholat terus baru makan besar. Ya makan besar, terus kemudian minum kopi 1 cangkir aja ya Dok ya? Atau boleh lebih? Boleh lebih. Oke, yang penting jangan pas sahur, nanti takutnya jadi dehidrasi tadi. Betul. Oke, kalau gitu ini berarti kalau takaran air yang bisa kita minum saat berpuasa. Ya, takaran air yang dianjurkan itu tetap 2 liter per hari ya. Nanti bisa dibagi, monggo. Bisa dibagi jam-jamnya. Kalau dari Kemenkes itu menganjurkan waktu bangun tidur itu 1 gelas, waktu sahur 1 gelas, terus nanti waktu buka itu 1 gelas, mau sholat maghrib 1 gelas, mau terawih 1 gelas, setelah terawih 1 gelas, mau tidur 1 gelas. 8, dibagi 8. Oke, siap. Jadi bagi 8 gelas, kan nggak kerasa tuh. Iya. Kalau saya malah biasanya sahur tuh langsung 2 gelas Dok, langsung. Gitu? Iya. Ya nggak apa-apa. Karena yang penting pas sahur 2 gelas kan, yang penting udah minum aja lah gitu ya. Terus pas itunya tambahin nggak waktu buka? Waktu bukanya saya minumnya air putih kalau buka. Berapa gelas? Waktu buka 1 gelas, habis makan 1 gelas, terus habis itu setelah tarawih 1 gelas, terus kemudian mau tidur itu 1 gelas, terus kemudian pas sahur 6 gelas, karena pas sahur cuma 2 gelas. Masih kurang 2. Iya benar, suka lupa-lupa itu Dok. Siap. Minimal 8 gelas. Lebih boleh ya Dok ya? Boleh. Jadi hitungannya sebetulnya nggak gelas gitu ya. Kalau gelas itu kan masing-masing orang punya gelasnya macam-macam. Betul. Gelas jumbo, gelas kecil ya kan. Iya benar. Hitungannya sebetulnya 40 cc per kilogram berat badan. 40 cc per kilogram berat badan. Katakanlah orang itu beratnya 50 kilo kan, 40 kali 50 kan
Iya. 2000 cc. Oh gitu. Oh, Oke, itu minimal segitu. ya, siap-siap ya teman wudhu ya. Berarti hitungannya jangan per gelas tapi 40 cc kali berat badan kalian. Betul. Kalau berat badannya 50 kali 40 berarti 2000 cc atau 2 liter. 2 liter. Kalau lebih ya berarti lebih banyak lagi. Ya, berarti kalau berat badannya sampai 70 ya berarti 70 kali 40 kali gitu 40, kan. betul. Oke. Jadi rata-rata ya 2 liter sampai 3 liter. Oke, siap. Itu tadi soal minum ya dok ya. Sekarang mau nanya lagi soal ini, makan. Biasanya apalagi udah mau pertengahan ke akhir tuh orang udah pada males masak gitu ya dok. Kayaknya makannya udah simpel-simpel aja, mie instan. Gimana makan mie instan buat buka puasa dan juga sahur? Iya, instan simple ya mbak. Iya, betul. Di rumah mesti ada kan ya? Iya, pasti ada. Oh, mie apa itu mesti ada. Iya, betul. Ya, jadi untuk makanan, porsi makan itu anjurannya tetap harus seimbang gizinya ya. Proteinnya dapat, karbonya dapat, seratnya dapat, vitamin tadi sudah bilang ya, harus lengkap semuanya. Nggak boleh cuman salah satunya toh ya. Gampangnya kalau saya sih biasanya ngedukasi pasien itu pakai piring, tak suruh gambarin. Gambar gimana? Nah, piring ya, piringnya di rumah masing-masing dibagi dua, di garis dua. Terus dari pembagian itu nanti sisihnya di garis lagi. Jadi ada 3 bagian. Itu namanya T-shape kalau kita sebutnya ya. Bentuknya T ya, bentuknya T, piringnya bentuk T. Nah, yang seperempat itu isinya karbohidrat. Ya. Yang separuh itu isinya buat buah-buahan sama sayur-sayuran. Tuh, yang seperempat lagi itu buat lauknya. Gitu. Jadi harus komplit kayak gitu. Ya, nggak boleh cuman karbohidrat toh. Contohnya kayak mie instan. Mie instan itu masuknya ke karbohidrat. Kalau kita makan itu toh ya akan kurang, proteinnya nggak ada, seratnya nggak ada, sayurnya nggak ada. Kalau masaknya ditambahin itu protein telur, ayam, tambahin sayur itu nggak apa-apa. Oke, gitu berarti boleh mie instan asalkan ada proteinnya minimal telur gitu ya. Minimal telur ada tambahannya, nggak cuma itu toh. Nah, dan satu lagi kalau udah makan mie instan, boleh nggak tambah nasi? Nah, itu nikmat banget itu dok. Pokoknya mie, nasi, telur dah paling nikmat tuh. Nasi, mie, telur ya. Nah, kalau tambah nasi nanti double karbo. Kebanyakan karbo nanti karbonnya kebanyakan, gulanya terlalu tinggi, dirubah nanti jadi lemak. Lemaknya nanti besar, banyak, jadi gemuk, obesitas nanti. Berarti kalau mie aja gitu ya? Mie aja, atau karbo yang lain cukup satu. Misalnya yang lain kayak kita ada kayak misalnya ramesan ya, ada nasi, ada sambal goreng kentang, ada gorengan betul, itu kan udah tepung temu semua. Ada misalnya sayur asam jagung. Nah, betul. Terus nanti ada ketela goreng gitu itu udah karbo semua. Jadi kita harus pinter-pinter milih, oh ini karbo nih, aku udah makan nasi ya cukup nasi aja, milih salah satu lah, boleh. Kalau jangan semua, nanti satu piring udah itu tambah kentang, tambah jagung, tambah ketela ketela goreng, roti, nanti masih makan roti, terus terakhir minum susu. Nah ya udah, numpuk semua itu karbohidratnya. Nanti jatuhnya apa tuh dok? Kalau udah kelebihan karbohidrat jatuhnya obesitas dong. Jatuhnya obesitas. Oke. Ini dok, berarti tadi kan dokter bilang kalau di piring terus dibentuk T, terus tadi yang sini adalah seperempat itu karbo, terus kemudian seperempatnya tadi adalah buah ya dok ya? Buah sama sayur. Iya, terus yang setengahnya itu buah sayur. Yang seperempat lauknya, protein. Justru malah karbohidratnya yang seperempat, jangan karbohidratnya yang setengah ya? Betul. Karena orang itu sering salah kaprah dok, semakin banyak nasi semakin kenyang. Nah, betul. Itu yang benar gimana tuh dok? Yang benar itu nasi tidak mengenyangkan. Nah, mengenyangkan itu adalah protein. Oh gitu. Siap. Berarti harus banyak proteinnya dibanyakin. Nah, ini juga pas puasa nih biasanya nih. Cemilan nih, masalah cemilan. Ya, cemilannya hindari itu yang goreng-goreng, yang keripik-keripik. Itu nggak kerasa tuh kalorinya tinggi sekali, apalagi yang ciki-ciki dan sebagainya itu ya. Carilah cemilan yang tinggi serat sama protein aja udah. Tuh, contohnya ya buah bisa, buah potong ya.
atau misalnya kasih sate lah, sate kan protein, ayam kan, atau model yang lain apa ya kayak dimsum boleh atau bakso. Itu bisa jadi cemilan. Siap. Protein. Ya, berarti menghindari gorengan ya. Iya, gorengan. Banyakin protein. Buah paling penting sebenarnya buah ya Dok ya. Kalau misalnya buka tuh banyakin buah. Nah, kalau misalnya ini Dok, tadi kan kita ngomongin makanan banyak. Kalau misalnya justru sahur tanpa makan, itu gimana Dok? Nah, sahur tanpa makan itu ya banyak nih yang kayak gini. Ada yang alasannya kesiangan lah, ada yang males bangun, ya toh. Nah, justru salah kalau kayak gitu. Jadi yang betul puasa harus sahur, karena itu buat sumber energi kita selama menjalani puasa. Tuh. Jadi harus tetap sahur gitu ya Dok ya. Kalau misalnya mepetnya nggak ada apa-apa, yang penting harus keisi makanan gitu Dok. Iya, harus ada isinya. Siap. Kalau misalnya ini sekarang diet, ada tuh kan orang yang masih memanfaatkan momen puasa ini buat diet gitu. Nah, kalau diet di bulan Ramadan itu gimana? Ya, kalau memang niat diet bagus banget tuh. Momennya pas banget kalau mau diet puasa. Jadi kalau kita bicara di anak gym nih, ini kan lagi ngomong gym ya. Ini fase cutting nih, kalau pas puasa ini fase cutting. Jadi yang BB-nya masih berlebih, di cutting tuh dengan cara puasa. Tapi harus kontrol makanannya, jangan pas buka langsung kalap semua makan ya, podo wae, enggak ngaruh, justru malah nambahin kalori kita, malah jadi obesitas karena gerakan kita kan berkurang, olahraga kurang. Tadi belum dibahas tuh masalah. Masalah olahraga. Nah, olahraga di puasa juga sangat penting ya. Jangan lupa, walaupun puasa tetap harus olahraga. Jamnya mungkin digeser ya, yang biasa olahraga pagi digeser waktu habis buka puasa. Malah habis buka aja. Habis buka atau menjelang buka lah. Kenapa itu? Kenapa enggak pagi aja gitu? Ya, kalau pagi nanti dikhawatirkan jadi dehidrasi. Kan kita olahraga aktivitas mesti ngeluarin cairan, ya kan? Betul. Ngeluarin cairan, ngeluarin energi, itu takutnya nanti dehidrasi. Kalau waktu mendekati buka kan misal pun nanti kurang cairan, langsung mau buka kan langsung ada asupan yang masuk. Betul. Amannya lagi ya habis buka. Habis buka aja gitu ya, mau menjelang atau habis buka. Tapi ya itu jangan terlalu memforsir, jangan terlalu nge-push banget. Ya, secukupnya saja kalau pas puasa. Olahraganya kira-kira yang cocok apa sih Dok kalau? Olahraganya macam-macam, bebas. Ada misalnya lari, ada sepedaan, ya, ada misalnya yang nge-gym ya tadi nge-gym juga bisa tuh, tetap masih bisa, tapi nanti enggak berharap untuk biasanya ditingkatin itu ya. Jadi yang ini buat maintenance aja dulu. Kalau nge-gymnya yang ringan-ringan aja. Bisa nge-gym, bisa yang lainnya. Kalau malam bisa tuh berenang juga. Berenang tetap bisa ya malahan ya. Siap. Berarti boleh apa aja, yang penting kita kontrol, karena yang tahu itu diri kita sendiri kan. Jangan terlalu memaksakan. Siap. Berarti tadi makan sudah, kita udah ngomongin makan. Kita sudah ngobrolin tentang olahraga. Terus kemudian ini yang selanjutnya tidur, terkait porsi tidur. Karena katanya kan kalau puasa itu tidur adalah ibadah. Terus kemudian paling enak habis sahur tuh tidur gitu, terus kemudian nanti pagi tidur, siang tidur, terus mau buka juga tidur lagi sebentar. Kira-kira gimana tuh? Tidur. Tidur ya masih sama sih sebenarnya, nggak ada perbedaan ya. Sebelum puasa sama setelah puasa dianjurkannya ya 8 jam per hari. Ya. Yang sulit memang sekarang kan aktivitas kebanyakan malam ya, habis tarawih itu masih ada tadarus. Nah, dianjurkan ya habis tadarus itu bisa langsung istirahat, bisa tidur, karena kita bangunnya kan juga akan gasi ya kan, buat bangun sahur kan jam 3, setengah 4 gitu kan. Nah, jadi harus dicukupkan, diatur biar kita nggak lemas. Jadi yang bikin lemas itu bukan karena kita makannya sedikit, tapi karena kita kurang tidur. Kalau kita tidurnya cukup, sahur walaupun hanya sedikit ya akan kuat. Gitu. Sama nanti yang habis subuh ya. Betul. Kalau kita juga dianjurkan kan kalau habis subuh nggak boleh tidur ya kan. Benar gitu ya. Itu. Karena apa? Nanti kalau kita tidur lagi,
irama tidur kita itu badan itu bingung. Loh, tadi udah tidur, terus Yes. bangun, kok tidur lagi? Iya. Nah, itu nanti pas paginya bangun, Iya. mesti kesayangan. Kalau Oke. dibangun jam 7 mesti nggak bisa. Iya, iya, Mesti betul. minimal jam 9 gitu Iya, kan. Nah, iya. kalau kerjanya pagi ya itu akan Iya. kacau semua, telat ke kantor dan sebagainya kan. Kalau kegiatan di rumah sih nggak masalah, cuman Iya. kalau yang sekolah itu kan Yes. nanti terganggu. Iya, iya. Sebaiknya nggak tidur. Oke. Tapi kalau ini Dok, katanya kalau habis makan tuh nggak boleh tidur. Itu kenapa sih Dok? Ya betul banget. Itu kenapa tuh? Iyalah. Jadi makanan masuk ke tubuh kita itu Iya. kan butuh proses. Iya. Ya, butuh proses terutama di saluran pencernaan kita ya. Iya. Bayangin ada mesin pengolah makanan di tubuh kita. Iya. Ya. Kalau kita habis makan langsung tidur, Yes. mesin itu kayak ngasih sinyal kamu tuh istirahat gitu. Nah, yang ngolah di dalam tuh siapa? Kan nggak ada. Iya, Jadi iya, harus betul. tetap melek kalau Iya. habis. Konsekuensi kalau malam lapar mau makan, Iya. ya konsekuensi tidurnya harus mundur minimal 2 jam setelah makan. Oke. Iya, gitu. Terpaksanya harus memang makan ya. Yes. Contohnya kalau kerjanya memang malam, ya Iya. kan kita banyak ya yang kerja di Iya. lain yang pagi gitu Iya, kan. betul, shift Nah, gitu ya. shift-shiftan Iya, kan. Nah, betul. mesti kan makan malam. Iya. Kalau konsekuensi kalau mau makan malam ya tidurnya dikasih jeda, nggak langsung. Karena nanti juga ngefek ke asam lambung kita yang akan naik. Iya. Posisi tubuh kita saat duduk gini, Iya. cairan lambung kan di bawah ya. Iya. Bawah. Bayangin ada botol ada cairan. Oke. Ya. Iya. Kalau posisi berdiri kan airnya di bawah nih. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kalau botolnya dimiringin, Iya. cairannya kemana? Ya jadi ikut ke atasnya kan, iya, ke lubang atas toh. Nah, sama kayak tubuh kita gini. Iya. Kalau kita tidur ada makanan di situ, cairan lambung akan melebar ke luar. Nah, kalau melebar keluar namanya cairan asam lambung Yes. itu bisa merusak jaringan yang di atasnya. Oke. Karena dia nggak punya barrier atau Iya. perlindungan dari asam lambungnya. Nanti akibatnya apa? Ya perih, Iya. ya sininya rasa panas, Iya. kayak terbakar Betul, gitu. betul. Kalau habis makan langsung tidur kayak gitu. Oke, siap. Ini banyak ilmu yang bisa diambil ya dari perbincangan kali ini, termasuk tadi soal makanan, di mana kita harus kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi, terus minum air itu adalah takarannya jangan 8 gelas tapi 40 cc kali berat badan. Iya. Terus olahraga itu sebaiknya sebelum puasa atau setelah puasa sekalian biar nggak dehidrasi, dan secukupnya. Tidur juga 8 jam, dimaksimalkan di malam hari ya Dok ya? Iya. Kalau misalnya gini Dok, malam hari nggak bisa tidur, terus tidurnya di siang hari jadi full tidur tuh, karena malam tuh nggak bisa tidur, itu baik nggak sih Dok buat kesehatan? Kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa, tapi kalau awal-awal biasanya kalau kayak gitu tubuh mesti merespon. Yes. Meresponnya bisa jadi vertigo, jadi ya bingung gitu loh, bingung. Wayai tidur, ini malah bangun. Wayai bangun malah tidur. Tubuh kita akan merespon pasti. Bisa ada keluhan dari badan masing-masing gitu. Ini jadi soal vertigo Dok. Ini kebanyakan orang tuh kalau pusing sedikit gini bilang, kok vertigo apa ya gitu. Nah, sebenarnya gejala vertigo itu apa sih, dan vertigo itu apa sih Dok gitu? Saya jadi penasaran sendiri. Vertigo itu adanya apa namanya itu gangguan keseimbangan ya, keseimbangan di keseimbangan kita. Tubuh kita kan punya alat sistem keseimbangan ya. Itu ada yang tidak seimbang, makanya jadi muter. Kalau hanya tuh pusingnya berputar. Pusing. Kalau pusingnya cekot-cekot, cenut-cenut, kayak diikat, itu bukan vertigo. Nah, bisa yang lain. Ya, karena headache atau sakit kepala itu banyak sekali. Ya, salah satunya vertigo itu. Vertigo disertai nanti keluhannya bisa macam-macam. Ada tambah mual, ada tambah sampai muntah. Yang sudah vertigo berat itu sampai muntah terus, gerak dikit langsung muntah. Karena ada gangguan keseimbangan. Oke, siap. Itu ya soal vertigo. Terakhir deh Dok, ini pesan untuk teman muda semuanya. Oke ya, pesan buat teman muda ya, teman muda ya di podcast Mudu ini ya. Saya sih menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya selama bulan ini bisa lancar terus, ya kan? Sukses puasanya.
Dan saya pesan harus kontrol makanan yang kita makan ya, harus lengkap kadar nutrisinya ya, harus seimbang, semuanya harus ada takarannya, harus seimbang antara karbohidratnya, proteinnya, seratnya, vitamin dan sebagainya harus seimbang, jangan terlalu lebih di salah satunya saja. Tuh, jangan lupa juga tadi dehidrasi ya, dicegah biar puasanya nggak lemas ya. Konsumsi air putih yang cukup ya, yang cukup sesuai dengan berat badan masing-masing. Istirahat juga perlu, olahraga juga jangan lupa ya, walaupun puasa harus tetap ada olahraga yang ringan atau sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Beda misalnya udah atlet, ya olahraganya beda dengan yang bukan atlet, jadi sesuaikan, jangan dipaksa waktu saat berpuasa gitu. Semoga itu bisa membantu sedikit. Siap. Ya, siap. Terima kasih Dokter Fahmi. Itu tadi pesan yang disampaikan oleh Dokter Fahmi. Jangan lupa ya teman muda, pesan-pesannya. Biar apa sih sebenarnya kayak gitu tuh? Biar waktu kita puasa itu tetap segar dan kita bisa menyambut Idul Fitri nanti dengan sehat gitu loh. Jangan sampai kita bersenang-senang di bulan puasa, semuanya pengen dimakan, pas Idul Fitri ternyata malah jatuh sakit. Itu jangan sampai ya Dok ya. Gitu. Jadi gampangnya gini aja lah. Puasa ini kayak buat training kita ngontrol makanan. Sampai nanti ini awal, nanti kalau lebaran jangan terus apa-apa dimakan, ada macam-macam itu ya, cemilan di meja itu, ada lontong opor. Kita harus kontrol ya, harus kontrol. Karena diri kita itu apa yang kita makan. Itu pesannya juga ada quote satu lagi. Diri kita itu apa yang kita makan. Kalau kita ingin sehat, ya harus makan yang sehat. Kalau nggak mungkin pengen sakit ya. Iya, betul. Nah, kalau makan kita ngawur ya, nggak bisa ngontrol ya, suatu saat pasti akan terjadi suatu penyakit muncul. Ya. Betul. Diri kita adalah apa yang kita makan. Gitu. Oke, siap. Dokter Fahmi, sebelumnya terima kasih. Ini perbincangannya kita sudah cukup panjang dan sudah cukup banyak informasi yang didapatkan kali ini. Mungkin kita bisa bersambung di lain episode. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Dok ya. Semoga podcast ini nanti membawa manfaat dan berkah ya untuk teman muda semuanya yang menyaksikan di sana. Kalau gitu, terima kasih teman muda. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.